Halo Sobat Pinterfan, apa kabar hari ini? Hampir semua unit militer suatu negara memiliki pasukan elit khusus, unit paling tangguh yang dapat dibanggakan. Kemampuan anggota pasukan khusus ini biasanya jauh di atas orang-orang normal karena latihan berat yang telah menempa mereka sehingga menjadikan mereka pasukan elit dunia. Di Indonesia, kita memiliki Komando Pasukan Khusus atau Kopassus yang sangat diperhitungkan dunia. Akan tetapi, negara-negara militer besar tengah mempersiapkan lagi pasukan tentara yang lebih dari tentara-tentara terbaik dan tangguh yang sudah ada saat ini. Mereka nantinya dibekali kemampuan-kemampuan lain di luar kemampuan pasukan khusus elit. Dalam video ini akan kita bahas 5 negara yang memiliki pasukan tempur darat yang mematikan dan tidak bisa dikalahkan. Sebelum kita bahas, pastikan sudah subscribe ya. 1. India. Tentara India sudah sangat siap untuk berdiri di samping pasukan tempur darat paling elit di dunia. Angkatan daratnya telah berurusan dengan operasi tempur di seluruh spektrum intensitas, bersaing melawan pemberontakan Maois, pemberontakan yang didukung Pakistan di Kashmir, dan berbagai operasi domestik kecil lainnya. Pada saat yang sama, Angkatan Darat India tetap siap untuk pertempuran intensitas tinggi melawan Pakistan setelah lama menerima perlunya pelatihan tempur yang realistis. Secara keseluruhan, pengalaman ini telah membantu mengasah kekuatan menjadi alat yang efektif untuk kebijakan luar negeri dan domestik New Delhi. 2. Prancis. Sobat Pinterfan, dari semua negara Eropa, Prancis kemungkinan akan mempertahankan kedudukan sebagai pasukan paling mematikan dan mematikan di masa depan. Negara Prancis tetap berkomitmen pada gagasan memainkan peran utama dalam politik dunia dan jelas percaya pada perlunya kekuatan darat yang efektif untuk memenuhi peran itu. Hal ini harus berlanjut ke masa depan dan mungkin bahkan dipercepat ketika Prancis mengambil kendali lebih besar terhadap aparat militer dan keamanan Uni Eropa. Angkatan Darat Prancis memiliki pengalaman yang cukup besar dengan operasi dari busur rendah hingga sedang dari spektrum tempur. Mereka telah bertugas di teater perang melawan teror Afghanistan dan Afrika Utara, menggunakan pasukan reguler dan elit untuk mendukung penduduk setempat dan mengalahkan laskar musuh. Angkatan Darat juga menikmati dukungan dari 2 layanan Prancis lainnya. Yang pertama, Angkatan Lautnya yang memiliki kemampuan ekspedisi yang canggih. Angkatan Udaranya semakin berfokus pada operasi pendukung, termasuk pemogokan medan perang, transportasi, dan pengintaian. Sifat modular dan profesional dari Angkatan Darat menjadikannya mudah digunakan di berbagai wilayah. 3. Rusia. Sobat Pinterfan, tentara Rusia mengalami transformasi yang memilukan pada akhir Perang Dingin. Kehilangan banyak aksesnya ke sumber daya, pengaruh politik, dan tenaga kerja. Kompleks industri militer yang telah mendukung Tentara Merah runtuh dalam gerakan lambat, meninggalkan pasukan dengan peralatan usang dan tidak terawat. Moral turun dan Angkatan Darat berjuang dalam pertempuran melawan Laskar dan Chechnya dan di tempat lain. Akan tetapi, ada beberapa hal yang berubah. Perbaikan dalam ekonomi Rusia memungkinkan lebih banyak investasi di angkatan bersenjata. Reformasi, terutama di pasukan elit, membantu Rusia memenangkan perang di Chechnya. Pada tahun 2008, Angkatan Darat Rusia dengan cepat mengalahkan Georgia
dan pada tahun 2014 menjadi ujung tombak perebutan Crimea dari Ukraina. Bersama-sama, kita bisa menyebutnya Perang Rekonsolidasi Rusia, sebuah konflik yang mungkin belum berakhir. Angkatan Darat Rusia terus memainkan peran sentral dalam manajemen Moskow di dekat luar negeri. Bahkan ketika Rusia telah memberikan ruang bagi Angkatan Laut dan Udara selama beberapa tahun terakhir, tentara Rusia akan tetap menjadi pasukan yang mematikan pada tahun 2030. Akan tetapi akan memiliki masalah serius. Akses ke teknologi bisa menjadi masalah yang lebih besar di masa depan. Empat, Amerika Serikat. Sobat Penerfan, Angkatan Darat Amerika Serikat telah mewakili standar emas untuk pasukan tempur darat setidaknya sejak tahun 1991. Kekalahan tentara Irak pada tahun 1991 dan penghancuran yang sama pada tahun 2003 tetap menjadi prestasi yang paling mengesankan dari pertempuran darat sejak akhir tahun Perang Dingin. Selama 15 tahun terakhir, Angkatan Darat telah melanjutkan operasi lapangan di Irak dan Afghanistan. Angkatan Darat Amerika Serikat terus memiliki akses ke sistem inovasi militer yang tangguh. Ini berbagi porsi kue dengan Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Korps Marinir. Akan tetapi, meskipun pertumbuhan yang lamban dalam dekade terakhir, porsi kue tetaplah sangat besar. Selain itu, Angkatan Darat Amerika Serikat memiliki pengalaman tempur 15 tahun dalam perang melawan teror, yang merupakan periode terpanjang dari operasi tempur yang konsisten sejak setidaknya Perang India. Namun demikian, Angkatan Darat Amerika Serikat harus menjadi pasukan tempur darat paling kuat di dunia pada tahun 2030. 5. China. Sobat Penerfan, sejak setidaknya awal 90-an, Tentara Pembebasan Rakyat China telah terlibat dalam reformasi menyeluruh pasukan daratnya. Selama beberapa dekade, elemen-elemen PLA bertindak sebagai penjamin faksi politik tertentu di dalam Partai Komunis Tiongkok. Ketika reformasi berlangsung, PLA menjadi organisasi komersial sebanyak juga militer, mengambil kendali dari berbagai perusahaan kecil. Situasi ini mulai berubah ketika ekonomi Tiongkok meletus pada tahun 1990-an dan tahun 2000-an. Dengan akses ke pendanaan dan sektor teknologi yang semakin inovatif, elemen dasar PLA mulai langsing dan mereformasi dirinya. Mereka menjadi organisasi militer modern. Reformasi termasuk proyek modernisasi peralatan besar-besaran, pelatihan realistis, dan langkah-langkah menuju profesionalisasi pasukan. Pada akhirnya, jawaban untuk bagaimana kita membangun pasukan yang kuat tetap sederhana, yaitu cukup bagi negara-negara yang memiliki akses ke populasi yang antusias dengan SDM yang tinggi, yang dapat mengambil alih teknologi paling inovatif dari ekonomi modern yang kuat, dan yang dapat menyusun hubungan masyarakat sipil militer dengan independensi yang cukup. Sobat Penerfan, jangan lupa untuk subscribe juga channel Militer Magazines